Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja pagi hari ini, 24 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam sampai kami bangun pagi hari ini dengan keadaan baik. Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar setiap kebenaran yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan memberikan kekuatan baru bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini diberi judul Berpegang pada Kebenaran, yang dalam bahasa Toraja mentoe manda lako katonganan. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak, maka seringkali kita, orang tua, memberi nasihat atau arahan kepada anak-anak dengan harapan bahwa mereka kelak akan menjadi pribadi yang baik, berhasil, dan banyak alasan yang pasti bahwa setiap orang tua mengharapkan dan mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian juga dengan Paulus dalam pembacaan kita. Paulus menasehatkan dan memberi semangat bagi Timotius dalam menjalankan pelayanan yang Paulus sendiri tahu bahwa itu tidaklah mudah. Diawali dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 pembacaan kita tadi, Paulus menyatakan bagaimana Timotius telah mengikuti teladan hidup, pelayanan, dan iman Paulus
bahkan juga mengalami penderitaan penganiayaan yang juga dulu Paulus alami dalam pelayanannya. Pengalaman hidup dan pelayanan ini membuat Paulus sadar bahwa setiap orang yang mau hidup di dalam Tuhan pasti mendapat tantangan, tapi Tuhan pasti melepaskannya. Karena itu, dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-17 pembacaan kita tadi, Paulus memberi semangat dan mengingatkan Timotius agar tetap berpegang pada kebenaran yang telah ia terima dan yakini. Sebab sejak kecil ia telah belajar kitab suci yang memberi hikmat dan yang menuntun pada keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga setiap orang yang hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, kita mau diingatkan kembali hari ini bahwa jadi Kristen, jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti ada tantangan yang dihadapi, tapi kita harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan terus menghidupi firman Tuhan, yang dimana kita belajar dan terus berbenah serta diperlengkapi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menguatkan kami hari ini. Bimbinglah kami agar hidup kami mencerminkan kasih yang penuh dengan sukacita. Bapa, hari ini kami menyerahkan setiap langkah kami dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap aktivitas yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan kami, baik anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan dan di bangku pendidikan. Orang tua kami dalam masa-masa indah mereka, kiranya Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, kedamaian, dan kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan biarlah kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kiranya Engkau memberi kesembuhan, berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang diberikan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sedang mencari jawaban dalam petunjuk dalam kehidupan. Berilah mereka yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.